Iman adalah mutiara di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon berdoa kepada Allah sebagai bukti syukur kita ketika diberi nikmat atau karunia. Kita bermohon berdoa kepada Allah agar nikmat-nikmat itu semakin ditambah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari-hari yang kita lewati dalam satu pekan ini adalah hari-hari yang penuh dengan ketaatan, dan tentunya kita sebagai seorang mukmin menginginkan bahwa ketaatan itu bisa kita buktikan sampai akhir Ramadan sebagai bukti keistiqomahan kita dalam ketaatan di momentum Ramadan. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan dalam setiap sisi kehidupannya, bukan sekedar dalam urusan pribadi, urusan keluarga, tetapi juga dalam urusan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam urusan ibadah, tauhid, akidah, muamalah, juga politik dan ekonomi. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ilmu tafsir ada disebutkan sebuah istilah yaitu munasabatul ayat. Korelasi antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Atau kalau seandainya dia membahas tentang surat-surat pendek, ada kalanya ada korelasi antara satu surat dengan surat berikutnya. Dan ini bisa kita dapatkan pemahaman seperti itu kalau seandainya kita beralih dari sekedar membaca ayat demi ayat, beralih kepada suatu yang lebih serius, yaitu mentadaburi arti atau makna dari ayat yang kita baca. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat-ayat pendek, sebenarnya hampir 75% dari ayat-ayat itu, dari juz yang 30 itu, membicarakan tentang tauhid atau akidah. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya? Kita lihat misalnya, apa korelasi antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy? Dia sebenarnya membicarakan tema yang sama, yaitu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya membicarakan tema yang sama, tentang eksistensi adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menceritakannya pada surat Al-Fil bagaimana orang-orang Quraisy yang sebenarnya secara fitrah kemanusiaan mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau karena mereka belum mendapatkan hidayah sehingga mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Tetapi walaupun mereka dalam kesyirikan, tetap saja mereka meyakini bahwa ada zat yang maha berkuasa, ada zat yang maha berkehendak, ada zat yang maha menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya tema besar yang ada dalam surat Al-Fil. Dan itu kalau kita baca dalam sejarah memang terbukti. Tokoh-tokoh Quraisy termasuk Abu Thalib ketika mendengar informasi bahwa Abraha dengan bala tentaranya sedang menyiapkan pasukan, dan pasukan yang disiapkan itu bukan pasukan sederhana, tapi pasukan bergajah. Dan rencana mereka cuma satu, bagaimana bisa menghancurkan Ka'bah. Karena dia sudah membuat Ka'bah tandingan di Yaman. Tetapi tidak ada pengunjungnya. Maka satu-satunya cara adalah dihancurkan Ka'bah yang asli yang ada di Masjidil Haram. Tidak ada pilihan bagi orang-orang Quraisy. Mereka bukan masyarakat yang terbiasa berperang secara fisik. Mereka hanya adalah
kelompok komunitas yang suka berburu, tapi bukan kelompok komunitas yang biasa berperang. Apa yang mereka lakukan? Meminta pertolongan kepada manusia? Tidak. Ternyata mereka mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib mengatakan, "Ya Allah, rumah ini adalah rumahmu. Dan aku sangat yakin engkaulah yang akan menyelamatkan rumahmu itu." Bapak Ibu coba bayangkan. Orang musyrik, tidak beragama, tidak bertauhid, di puncak kebutuhannya kepada zat yang maha berkehendak, zat yang maha menentukan, zat yang maha menolong, tetap saja dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia musyrik. Tentu logikanya adalah kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berhak untuk hanya mengadu, berharap hanya kepada Allah semata. Karena berharap kepada manusia biasa kita sering kecewa. Kenapa? Karena manusia juga butuh pertolongan. Maka berharap memohonlah kepada zat yang maha menolong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna dari ayat yang kita ulang-ulang dalam salat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Fil itu Allah buktikan kekuasaannya. Tidak terbayang oleh orang-orang Quraisy, tidak terbayang juga oleh tentara-tentara Abraha, akan datang burung ababil sebegitu banyak. Lalu di paruh atau di muncung burung itu ada batu, dan batu itu bukan batu biasa, tapi batu yang sebenarnya adalah bara api. Sehingga ketika batu itu menyentuh gajah, menyentuh manusia, maka jadilah mereka itu ka'asfim ma'kul, seperti lembaran-lembaran dari kayu atau daun yang robek seketika. Sebegitu dahsyatnya batu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tentaranya yang bernama burung ababil. Itulah penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil. Lalu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy yang sudah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kepada kita juga, ketika sudah selesai membaca surah Al-Fil, kita melanjutkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Quraisy. Allah menginginkan falyabudu rabb hadzal bait. Wahai orang-orang Quraisy, ketika kalian sudah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentara Abraha yang begitu hebat, yang begitu dahsyat kekuatannya, kemampuannya, karena mereka adalah tentara bergajah, ternyata bisa dikalahkan oleh burung ababil dan batu-batu yang berasal dari batu neraka. Maka apa yang diinginkan oleh Allah? Ketika kalian melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyombongkan diri, jangan lupa diri, tapi mendekatlah kepada zat yang maha menolong itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah zat yang menciptakan, yang memelihara rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena sesungguhnya Allah lah yang menurunkan rasa kenyang kepada kita. Bahwa kita secara fitrahnya ketika lapar harus makan, itu adalah hukum kausalitas. Kalau perut kita lapar, maka kita harus bekerja, berusaha mendapatkan nasi dan makan. Tetapi tidak sedikit orang yang makan satu piring, dua piring, tidak kenyang-kenyang juga. Itu membuktikan bahwa yang mendatangkan rasa lapar, yang mendatangkan rasa kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga demikian halnya, ada orang kaya, punya kekayaan yang luar biasa. Dia bisa sewa satpam, dia bisa sewa kepolisian, dia bisa sewa aparat untuk menjaga rumah dan kekayaannya. Tetapi tetap saja ada rasa takut dalam dirinya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang mendatangkan rasa aman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberikan rasa kenyang dari perut-perut yang lapar, dari perasaan-perasaan yang tidak kenyang, yang tidak puas. Allah lah yang memberikan rasa kenyang. Sebagaimana Allah juga lah memberikan, mendatangkan rasa aman
dari kecemasan atau ketakutan yang kita rasakan. Bapak Ibu sekalian, maka sebenarnya momentum Ramadan adalah momentum untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon, berharap hanya kepada Zat yang Maha Menolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita mungkin kekurangan materi, bahwa kita mungkin kekurangan makanan, tetapi yakinlah kalau Allah berkehendak, sedikit makanan yang kita makan mungkin sudah bisa merasakan datangnya kenyang. Tapi begitu banyak kekayaan yang kita miliki, mungkin saja nafsu atau syahwat kita tidak pernah merasa kenyang. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berdoa agar kita terlindung, terpelihara dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Kenapa? Karena ini maknawi. Materi yang kita dapatkan sebegitu banyak, kadangkala tidak bisa mendatangkan rasa kenyang. Kenapa? Karena ini bab perasaan, bab kejiwaan. Sebagaimana kekayaan yang kita miliki, posisi yang kita punya, jabatan yang kita dapatkan tidak mendatangkan rasa aman. Kenapa? Karena yang mendatangkan rasa aman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendekat kepada Allah pasti akan mendapatkan rasa kenyang dan rasa aman. Siapa yang menjauh dari Allah, pada akhirnya kekayaannya, posisinya, jabatannya tidak akan membantunya untuk bisa menjadi kenyang dan mendapatkan rasa aman di dunia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.